Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami mengucapkan syukur terima kasih pada hari ini Tuhan sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan Suara Pertobatan. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semuanya dapat menikmati dan diberkati oleh firman-Mu. Pada hari ini kami ingin merenungkan bagaimana pentingnya peran seorang perempuan di dalam karya keselamatan. Celikkan mata hati kami, sehingga bukan saja kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki boleh termotivasi semangatnya untuk mengambil bagian dalam perkara-perkara rohani. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap saudara ada dalam keadaan sehat, dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan suatu kegiatan tertentu. Dimanapun saudara berada, saya berharap program ini boleh menjadi teman di kala kesepian, memberikan kekuatan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, memberi penyembuhan di kala sakit, memberi terang tatkala kehidupan terasa gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, umumnya kita berpikir orang-orang yang nanti masuk surga adalah orang-orang yang baik. Para pendeta, pelayan gereja, pengerja, penetua, diaken, dan lain-lain. Mereka orang-orang bertingkah laku baik dan manis, rajin ke gereja, rajin beribadah. Di lain pihak, orang-orang berandalan, penjahat, perampok, pembunuh, pencuri, pelacur, tidak masuk surga. Pendapat seperti ini salah. Alkitab memunculkan tokoh-tokoh yang punya latar belakang kelabu yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, Ia datang untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Ia datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Ia menyelamatkan penjahat, pembunuh, pemungut cukai, pelacur, orang-orang yang disingkirkan dalam kehidupan masyarakat. Hari ini saya mengajak kita merenungkan seorang tokoh seperti itu. Namanya Rahab. Ia adalah seorang pelacur di Yeriho pada masa umat Israel dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Kisahnya dimuat dalam Yosua pasal 2. Yosua pasal 2 menceritakan dua orang pengintai dikirim oleh Yosua ke kota Yeriho. Mereka adalah mata-mata atau intelijen untuk menyelidiki keadaan Yeriho sebelum pasukan Israel menyerbu kota itu. Penguasa di Yeriho akhirnya mengetahui kedatangan mata-mata itu. Mereka mencarinya kemana-mana, dan kedua orang pengintai itu bersembunyi di rumah Rahab sang pelacur itu. Ada beberapa hal yang ingin saya renungkan bersama. Pertama, kenapa Rahab demikian berani menyembunyikan mata-mata orang-orang asing itu? Kalau ketahuan penguasa, jelas ia dianggap pengkhianat, mungkin ganjarannya hukuman mati. Dengan resiko hukuman mati, pelacur ini menyembunyikan dua orang pengintai Israel itu. Kenapa ia menjadi sedemikian berani? Dalam Yosua 2 ayat 10 dan 11, Rahab berkata, "Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpah.
Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dari ayat 10 dan 11 ini, kita bisa melihat bahwa Rahab punya iman kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan. Imannya membuat ia berani menyembunyikan 2 orang pengintai. Iman itu timbul dari pendengaran. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Rahab mendengar perbuatan Tuhan yang luar biasa, dan ia percaya kepadanya. Kalau Rahab mendengar perbuatan Tuhan yang besar itu, pada waktu Tuhan mengeringkan laut Teberau, tentu banyak orang di sekitarnya mendengar tentang peristiwa itu. Tetapi apa bedanya dengan Rahab? Mereka anggap itu sebagai angin lalu, sehingga tidak ada efeknya bagi mereka. Sama seperti sekarang, saudara. Kabar baik, Injil, peristiwa besar yang dilakukan oleh Tuhan sudah dikumandangkan sampai ke pelosok-pelosok. Lewat media apa saja, televisi, radio, majalah, koran, internet, dan sebagainya. Tetapi seberapa orang-orang yang mendengar Injil yang bertobat? Inilah masalah yang terjadi pada masa itu, terjadi juga pada masa kita sekarang. Rahab mendengar dan timbul imannya dari pendengaran itu. Apabila pada waktu ini kita mendengar Injil, perbuatan Tuhan yang besar, dan iman kita tumbuh, kita diselamatkan. Iman Rahab memberinya keberanian menyembunyikan 2 orang pengintai. Penulis Ibrani mengatakan dalam Ibrani 11 ayat 31, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yakobus mengatakan dalam Yakobus 2 ayat 25, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Rahab percaya kepada Tuhan, dan ia melakukan sesuatu. Rahab punya iman yang dinyatakan di dalam perbuatan. Iman itu memberinya keberanian menanggung risiko yang besar. Ini yang pertama. Iman Rahab timbul dari pendengaran tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang pengharapan. Pada waktu iman bertumbuh, maka terbitlah sebuah pengharapan. Iman menimbulkan satu pengharapan bagi Rahab. Ia akan diselamatkan pada waktu umat Israel menyerbu Yerikho. Ia bukan hanya berpikir tentang keselamatan dirinya saja, tetapi ia juga mengingat sanak saudara keluarga. Dalam Yosua 2 ayat 13, Rahab berkata, kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Iman Rahab memberinya pengharapan akan keselamatan dirinya, orang tua, saudara-saudara, dan keluarga dekatnya. Apabila kita membaca lebih lanjut dalam kitab Yosua, itulah yang terjadi. Pada waktu umat Israel menaklukkan Yerikho, Rahab dan keluarganya diselamatkan Tuhan, diselamatkan pasukan Israel. Barangkali kita pernah mendengar satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan. Inilah salah satu referensi firman Tuhan yang mendukung terjadinya peristiwa seperti itu. Seorang percaya keluarganya diselamatkan. Kita tentu juga ingat cerita kepala penjara di Filipi, ketika Paulus dan Silas bernyanyi memuji Tuhan di ruang tengah penjara yang gelap itu. Terjadi gempa, rantai yang mengikat para tahanan terlepas. Kepala penjara menjadi takut, para tahanan sudah melarikan diri, ia sudah gagal dalam tugasnya. Ketika ia melihat Paulus, Silas, dan para tahanan yang lain masih ada di sana, ia terkejut, tidak menyangka sama sekali
Dia bertanya kepada Paulus dan Silas, apakah yang harus kuperbuat? Paulus dan Silas mengatakan, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Kepala penjara dan keluarganya dibaptis. Kepala penjara percaya, keluarganya juga diselamatkan. Hal yang sama terjadi dengan Cornelius, seorang perwira Romawi yang takut akan Tuhan. Pada waktu Petrus datang ke rumahnya, ia dan sanak saudaranya dibaptis dan mendapat keselamatan. Cornelius adalah orang Romawi pertama menjadi orang Kristen. Pada waktu ia percaya, sanak saudaranya juga diselamatkan. Sungguh besar peran dari seorang percaya. Apabila saya dan saudara dalam persekutuan suara pertobatan ini percaya kepada Tuhan, maka sanak saudara kita masing-masing juga diselamatkan. Alangkah hebatnya pekabaran Injil apabila setiap orang memiliki pengalaman seperti Rahab, seperti kepala penjara Filipi, seperti Cornelius perwira Romawi. Alangkah indahnya kehidupan kita apabila sanak saudara kita juga diselamatkan, bukan hanya kita. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, hal ketiga yang ingin saya sampaikan. Rahab berprofesi sebagai seorang pelacur. Satu kehidupan yang gelap, tetapi pertemuannya dengan Tuhan membawanya pada pertobatan dan keselamatan. Kita tidak boleh pandang sebelah mata terhadap orang-orang yang menurut penilaian dunia ini adalah orang-orang berdosa. Perampok, pencuri, pelacur, pemungut cukai yang pada masa Yesus adalah orang-orang yang dibenci oleh masyarakat. Tetapi pada waktu mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka diselamatkan. Kita tidak bisa menghakimi manusia yang lain, bahwa seorang itu tidak selamat oleh karena kejahatannya dan lain-lain. Yang menentukan adalah pada saat akhir, pada waktu ia bertobat. Hal ini menyebabkan saya berhati-hati untuk tidak mengatakan seorang diselamatkan atau tidak, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya. Barangkali ada seorang yang berdosa yang jahat seumur hidup, tapi pada saat-saat terakhir dia bertobat akan dosanya, yang minta ampun, maka ia juga mendapat anugerah keselamatan itu. Itulah yang terjadi bagi seorang penjahat di sebelah Yesus. Ia adalah orang yang jahat, dihukum mati karena benar-benar seorang penjahat. Pada saat terakhir, ia bertemu dengan Yesus Kristus. Penjahat itu mendapat kehormatan sebagai orang terakhir yang diselamatkan oleh Yesus dalam masa hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hal keempat yang ingin saya sampaikan, Rahab sebagai tokoh dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, seperti yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 2. Dalam Perjanjian Baru, nama Rahab tertulis dalam Matius pasal 1, dalam silsilah Yesus Kristus. Ternyata, Rahab termasuk garis keturunan Yesus Kristus, yang nanti akan melahirkan Yusuf, suami dari Maria, yang melahirkan Yesus. Dalam Matius 1 ayat 5, dikatakan Rahab adalah istri dari Salmon yang melahirkan Boaz. Kita mungkin masih ingat cerita tentang Boaz dalam kitab Rut. Boaz memperistri Rut, perempuan Moab yang adalah menantu dari Naomi. Anak Rahab bernama Obed. Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Raja Daud. Dan sesudah itu sampai kepada Yusuf, suami dari Maria, ibu Yesus. Luar biasa, saudara. Rahab seorang pelacur termasuk dalam silsilah Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan silsilah garis keturunan Yesus Kristus, maka beberapa nama di sana bukanlah nama ideal yang bersih menurut pandangan kita. Ada yang mantan pelacur, ada yang pernah punya skandal, ada orang-orang kafir di sana. Apa yang dapat kita mengerti tentang hal ini? Garis keturunan Yesus Kristus bukanlah manusia-manusia yang ideal, tetapi Tuhan memilih mereka sebagai lambang keberpihakan pada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori umat Allah, orang-orang yang pernah punya kehidupan berdosa.
Tuhan memilih mereka untuk menunjukkan Tuhan peduli dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang yang punya masalah. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Apalagi yang menarik tentang Rahab? Saya tertarik oleh karena Rahab adalah seorang perempuan. Rahab seorang perempuan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sanak saudara. Dalam kitab Esther, Ratu Esther, seorang perempuan, dipakai oleh Tuhan menyelamatkan bangsa. Dalam perjanjian lama, kita sudah melihat bagaimana Tuhan bisa memakai perempuan-perempuan secara luar biasa. Lebih-lebih lagi dalam perjanjian baru, peran perempuan itu semakin penting dan semakin menonjol. Hal ini saya kira bisa kita rasakan pada masa kita hidup sekarang ini. Semakin banyak perempuan dipakai oleh Tuhan dalam karya keselamatan. Saya tidak tahu apakah saudara punya pengamatan yang sama seperti saya. Keberadaan perempuan yang saya lihat dalam pelayanan sekarang ini lebih menonjol dari kaum laki-laki. Pada waktu menyampaikan firman Tuhan dari mimbar misalnya, saya bisa melihat jemaat yang hadir mayoritasnya adalah perempuan. Ya, barangkali 2 perempuan, 1 laki-laki. Begitu kira-kira perbandingan di gereja-gereja di mana saya melayani. Kalau dalam persekutuan-persekutuan doa atau persekutuan-persekutuan rumah tangga, porsi perempuan lebih besar. 3 perempuan, 1 laki-laki. Sangat menonjol kehadiran perempuan. Apa yang sedang terjadi sekarang ini, saudara? Kenapa pada zaman akhir ini, kaum perempuanlah yang lebih dominan di dalam pelayanan? Kemana kaum laki-laki, saudara? Sekali dua dalam pertemuan-pertemuan, saya bertemu dengan pendengar-pendengar suara pertobatan yang belum mengenal saya. Ketika mereka tahu saya adalah orang yang berbicara dalam program suara pertobatan, mereka menyapa dan menyalami saya. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Jadi saya perkirakan, pendengar-pendengar suara pertobatan, mayoritasnya juga adalah kaum perempuan. Sekali dua, iya, ada juga kaum bapa yang menyapa saya. Tetapi mayoritas sekali lagi adalah kaum perempuan. Coba kita renungkan lebih mendalam tentang hal ini. Barangkali bukan kaum perempuan yang bertambah maju dalam pelayanan, tetapi kaum laki-laki lah yang bertambah mundur dalam pelayanan. Kemunduran laki-laki dalam pelayanan juga menunjukkan kemunduran kaum laki-laki dalam bidang-bidang lain, dalam pekerjaan misalnya. Di tempat saya biasa mengisi bensin, di SPBU, pada masa lalu karyawannya kebanyakan kaum laki-laki. Tetapi akhir-akhir ini, keadaannya saya lihat berbalik. Mayoritas karyawan di SPBU itu adalah kaum perempuan. Barangkali kecenderungan ini juga terjadi di bidang-bidang pekerjaan yang lain. Dalam masyarakat Kristiani, kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Kita tetap menginginkan agar kaum laki-laki juga tumbuh dan berkembang sama seperti kaum perempuan tumbuh dan berkembang. Lantas, apa yang kita akan lakukan? Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu dalam persekutuan, kenapa bapak tidak datang? Maka tentu ada saja alasannya. Pekerjaan tak bisa ditinggal, kesibukan, dan lain-lain. Tetapi saya yakin itu bukan satu alasan. Kalau ada keinginan yang kuat, setiap laki-laki pasti bisa mengikuti persekutuan, pasti bisa mengikuti ibadah. Saya yakin Tuhan akan memberi jalan. Ada amin, saudara. Ini kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin dalam siaran ini menyapa kaum perempuan. Jangan lupakan suami. Jangan lupakan ayah. Ingatkan mereka akan perlunya perhatian pada masalah-masalah rohani. Setiap kaum laki-laki yang tidak ikut lagi ibadah, tidak ikut lagi persekutuan, sangat rentan menjadi bulan-bulanan si iblis. Dari merekalah
pintu terbuka bagi iblis untuk memasuki, mengacaukan rumah tangga. Kaum perempuanlah yang bisa menyelamatkan kaum laki-laki pada masa sekarang ini. Seorang istri bisa menaklukkan hati suaminya apabila melihat istri berubah tingkah laku, berubah karakternya. Suami bisa merasakan kasih sayang yang semakin besar dari istri yang semakin rajin beribadah dan mengikuti persekutuan doa. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kalau kita sependapat, kehadiran kaum laki-laki dalam ibadah dan persekutuan memang mengalami kemunduran. Menurut pendapat saya, meningkatkan peran serta dan jumlah kehadiran kaum laki-laki dalam ibadah dan persekutuan adalah satu agenda yang penting pada masa kini. Apabila pada masa dulu, strategi iblis untuk merusak rumah tangga adalah lewat perempuan, lewat Hawa, maka sekarang ini tampaknya si iblis memasuki rumah tangga melalui laki-laki. Penting sekali memberi perhatian lebih bagi kaum laki-laki pada masa kini. Ini adalah peperangan, sebuah peperangan rohani. Kita hanya bisa memenangkan kaum laki-laki dengan pertolongan Yesus Kristus di dalam rohnya yang kudus. Mari kita semua bergandeng tangan membawa masalah ini dalam doa dan renungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara-saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, yang dijamah oleh Roh Kudus, sehingga saudara merasa ada jalan yang keliru, jalan yang sesat, jalan berdosa selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Terima kasih Yesus, Engkau jamah hatiku, singkapkan pengertian akan perkara-perkara kekekalan, akan kehidupan sukacita, damai dan sejahtera. Ampuni aku akan kesalahan jalan tersesat selama ini. Pimpin hidupku ke depan ini. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang menderita sakit, saya undang tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu dalam Markus 16, di mana Injil diberitakan, di sana ada kuasa mujizat termasuk mujizat penyembuhan. Sembuhkan semua saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini yang sedang sakit. Terima kasih, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, ada seorang atau beberapa orang yang saudara tidak bisa maafkan, saudara tidak bisa ampuni karena perbuatan mereka begitu menyakitkan. Saudara tidak bisa cabut akar pahit itu, tetapi Yesus bisa. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa, mereka tidak bisa mencabut akar pahit itu, tetapi bila Engkau berbelas kasih, Engkau menjamah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, maka mereka dimampukan mengampuni saudara-saudara yang menyakiti hati mereka. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Akhirnya saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun berada, berkati usaha pekerjaan dan studi. Biarlah kami sama-sama bisa menikmati betapa indah, betapa besar kasih karunia berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.